Allah, beliau sudah sepuh tapi nggak kenal lelah. Jadi beliau wafat itu di hari Jumat, seperti kemarin lusa. Itu hari Kamis itu masih di Oman beliau, masih di Oman, masih memberikan tausiahnya, masih berdakwah sepuh sekali. Tapi ada itu videonya di YouTube. Tapi beliau sudah terlihat sadar sebetulnya, beliau letih kala itu, tapi tetap nggak ingin mengecewakan juga, tidak ingin memberikan tubuhnya ini alasan dalam berhenti berdakwah atau ngaji. Ini juga motivasi kalau lupanya dengan ini. Jadi letih atau bahkan sedikit rasa sakit itu jangan sampai menghalangi kita daripada menghadiri majelis. Itu beliau luar biasa. Hari Kamis beliau di Oman, kemudian beliau itu Masya Allah selalu rutin hadir di Surabaya. Setiap tahun di Surabaya. Subhanallah, perjalanan ke Indonesia masih di dalam pesawat beliau kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya dimakamkan ada di Jakarta. Keberuntungan bagi penduduk Jakarta, beliau disemayamkan ada di Jakarta. Maka dari itu kita kehilangan ulama-ulama seperti itu. Namun kita jangan cuma kehilangan saja, melainkan ulama-ulama, mereka orang-orang soleh, orang kiai, para habaib yang soleh. Mari kita ikuti mereka, kita ikuti petuahnya, kita taati mereka. Jangan sampai ketika kita kehilangan baru merasa kehilangan, melainkan mereka itu para sesepuh yang masih ada. Semoga Allah panjangkan usia mereka, kita ikuti mereka, kita cintai mereka sebagai harapan kita dijadikan oleh Allah seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu malam hari ini kita kirim pada khusus sebagai umat dan Jailani, semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Taala karena mereka. Mana dulu? Jangan mulai ya. Ini masih ada. Betul. Pada kesehatan بهذا الجلال الله يرضى عنك عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم اللهم جل وعلا من هذا الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وقوت الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bi hudahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di awal bulan Syaban ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama, mengkaji, mendalami, menambah ilmu pengetahuan kita akan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya langsung saja Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah kita hatam nasoeh bab puasa, maka beliau melanjutkan di rukun Islam yang kelima. Niki enaknya kita ini ngaji hadirin, khususnya kita beliau, sehingga ini mudah-mudahan menambah kualitas amal. Karena Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Ta'ala menguji di antara kalian siapa yang ahsanu amala, yang amalnya itu paling bagus. Jadi amal niku bukan hanya kita perhatikan dalam segi banyaknya nih, banyaknya boten. Meskipun itu bagus, tapi yang lebih harus kita fokus perhatikan adalah bagaimana kita menjadikan amal yang kita perbuat adalah amal yang ihsan. Ketika amal itu menjadi amal yang ihsan, insya Allah akan menjadi amalan mutaqabbalah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ibadah puasa, Habib Abdullah Al-Haddad beliau menuangkan ilmu-ilmu beliau tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Yang mudah-mudahan sebagaimana kita mempelajari tentang ibadah haji, kita dipermudah oleh Allah Ta'ala, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, Mabhasul hajj wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu iyyakum minal ladzina sabaqat minhu lahum min husna wa minal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dan ketahuilah wahai para saudara, yang mana semoga Allah jadikan kita ini termasuk orang yang tercatat menjadi orang yang baik di akhirat, kata beliau. Nah, ini kita dapat doa ya. Kita ngaji kitab beliau dapat bonus. Beliau sudah wafat lama, tapi kita dapat doa. Kenapa? Kita mengaji kitab beliau. Beliau mengatakan semoga kita ini kan berarti apa? Yang baca ini. Semoga kita ini yang mengkaji kitab ini termasuk orang-orang yang beruntung kelak di akhirat, dan termasuk orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah di dalam keimanan tersebut. Apa kata beliau? Annal hajja ila baitillahil haram ahadu mabanil Islam. Bahwa melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah itu adalah salah satu daripada tiangnya Islam. Wa huwa, ibadah haji adalah fardun lazimun mahtum. Adalah ibadah, salah satu ibadah yang wajib fardu, diharuskan ala kulli muslimin, bagi setiap seorang muslim mustati'in, yang mampu, fil umri, dalam satu seumur hidup, marrotan, minimal berapa? 1 kali. Wa kadzalika al-umrah, begitu pula sebagaimana kewajiban ibadah umrah. Banyak yang mengenal yang wajib niku ya hanya ibadah haji saja. Padahal hadirin rahimakumullah, yang diwajibkan itu minimal sekali, itu ya haji ya umroh. Jadi umroh itu juga wajib berapa? Sekali seumur hidup minimal yang wajib. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan wajib bagi setiap manusia untuk Allah untuk berangkat ibadah haji bagi yang mampu berangkat untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Bahkan di dalam surat Al-Hajj, ya, beliau menukil firman Allah, wa qala Allah li khalilihi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini awal perintah haji. Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, serukan kepada umat manusia untuk berangkat haji.
Kala itu kota Makkah adalah padang yang gersang. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak meninggalkan istri dan anaknya sempat khawatir. Namun ketika kemudian berdoa kepada Allah, beliau mantap dan yakin. Dalam surat yang lain, padahal itu gersang sekali. Tapi apa kata perintah Allah? Wa adzin fil nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, serukan manusia untuk berangkat haji. Ya'tuka rijalan. Mereka akan berbondong-bondong berjalan untuk datang ke sini. Wa ala kulli dhamirin. Dan ada di antara mereka yang menunggangi unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan berdatangan daripada segala penjuru. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka melihat manfaat-manfaat yang mereka dapatkan. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka berangkat haji itu juga menyebut-nyebut nama Allah dalam hari-hari yang diketahui. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka daripada hewan-hewan ternak. Kala itu harta itu ya hewan-hewan ternak, hadirin. Kalau sekarang ada sepeda motor, ada sepeda, ada mobil. Zaman dulu itu ada kuda, ada unta merah. Unta merah itu mobil mewahnya zaman sekarang. Fakulu minha, maka makanlah daripada hewan-hewan ternak yang kalian nikmati. Watimul ba'isal fakir, tapi jangan lupa berikan juga bagian daripada hewan ternak yang merupakan rezeki Allah kepada kalian, kepada orang-orang yang fakir yang membutuhkan. Tsumma liyaqdu tafathahu wal yufu nudurahu wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membersihkan diri mereka, kemudian melaksanakan nadar mereka untuk bertawaf di Baitul Atiq. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Itulah kata Allah, barang siapa yang mengagungkan hal yang diagungkan oleh Allah, maka itu jauh lebih baik untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengumandangkan haji. Ini dalam kitab tafsir dinyatakan, ya Allah, bagaimana saya menyeru kepada mereka? Iya nih sekarang ya. Sekarang ini ya ada mic, ada speaker, belum lagi ada media sosial ya. Pengumuman woro-woro itu bisa tersebar luas. Ini Nabi Ibrahim menyerukan di sisi Ka'bah dan tidak ada orang. Disebutkan dalam tafsir, Allah Ta'ala menegaskan kepada Nabi Ibrahim, alaikan nida wa alayyal balagh. Cukup untukmu wahai Ibrahim an-nida, serukan saja manusia untuk berangkat haji, wa alayyal balagh, dan aku Allah yang akan menyampaikan seruan tersebut kepada diri mereka semuanya. Bisa kita lihat ya, sampai zaman sekarang. Ya, apa kata Allah? Ya'tina min kulli fajjin amik. Orang dari seluruh penjuru dunia dengan perbedaan bahasa, dengan perbedaan warna kulit, ya, dengan perbedaan suku dan budaya, mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ritual manasik haji. Ini bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala menyatakan, serukan Ibrahim, bagaimana Allah? Serukan, aku yang menyampaikan kepada mereka. Juga para ulama menyatakan, hadirin, ketika kita ini di alamul arwah, ini kita di alam dunia ini kan sebelumnya sudah pernah ya, tapi di alamul arwah. Ketika posisi di alamul arwah, Allah Ta'ala niku menyatakan kepada seluruh arwah daripada hamba-hambanya, alastu birabbikum, tidakkah aku ini Allah adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Itu dalam Al-Quran ya. Maka mereka mengatakan, bala, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Disebutkan oleh sebagian mufassirin, barang siapa yang kala itu di alamul arwah mentalbiyah daripada ucapan Allah alastu birabbikum,
Bukankah aku ini Allah Tuhan kalian? Barang siapa yang zaman dulu kemudian menyatakan bala, betul ya Allah, iya ya Allah, maka dia ketika hidup di alam dunia akan ditakdir melaksanakan ibadah haji. Barang siapa yang jawabnya sekali bala, nanti ketika hidup di dunia dia akan berangkat haji 1 kali. Jawab 3 kali ketika hidup di alam dunia, dia bakal haji berapa? 3 kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita kira-kira jawab berapa kali dulu? Wallahu a'lam. Karena nggak ada yang ingat ya, nggak ada yang ingat dulu ketika di alam arwah. Mudah-mudahan jawab ya. Kemudian jawabnya berapa kali? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ditakdir. Ya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Imamul Haddad setelah membawakan ayat Al-Quran, beliau membawakan dalil daripada hadis-hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin," kata Rasulullah. Islam ini didirikan dengan 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat tiada Tuhan sallallahu Nabi Muhammad utusannya. Wa iqamus shalah, nomor 2 mendirikan salat, wa ita'uz zakat, membayar zakat, wa hajjul baiti, dan haji ya ke rumah Allah, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun pernah bersabda, yaitu ketika orang kok punya kesempatan berangkat haji tapi enggan untuk berangkat, apa kata Rasulullah SAW? Man malaka zadan wa rahilatan. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan, tuballighuhu ila baitillahi ta'ala, dia punya biaya, dia punya bekal, dia ada tiket untuk berangkat. Kalau zaman dulu ya nggak tiket ya, onta yo kuda yo kapal itu tadi. Kalau bahasa kita sekarang mungkin bisa apa? Dia bisa beli tiket. Dia ada kemampuan daftar. Kemudian apa? Dia ada bekal untuk ke sana. Summa lam yahuj, tapi dia tidak berangkat haji. Jadi diberi oleh Allah Ta'ala keluasan rezeki, tapi rezekinya itu tidak dipakai buat melaksanakan kewajiban rukun Islam. Apa kata Rasulullah? Fala alaihi an yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kata Nabi, ini orang dikasih rezeki berangkat atau tidak berangkat, maka ini orang matinya, kata Rasulullah, nanti kalau tidak dalam keadaan Yahudi ya Nasrani. Na'udzubillah min. Berarti kenapa demikian? Karena ini orang selama hidupnya Allah Ta'ala enggak begitu penting. Gusti Allah tidak begitu penting. Padahal hadirin, ketika seseorang itu sakaratul maut itu keadaan tipis sekali. Dalam artian setan itu gangguannya luar biasa. Nah, ketika gangguan setan tadi itu supaya dirinya mensyirikkan Allah di detik-detik menjelang wafatnya, nah ketika dia punya rezeki lebih ternyata nggak dipakai buat haji, padahal dia mampu. Sehingga haji di hatinya haji Allah Ta'ala di hatinya, Islam di hatinya nggak begitu tebal, maka tipis sekali kata Rasulullah ini orang wafatnya. Naudzubillah, kalau nggak Nasrani ya Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Wa fi hadza, kata Habib Abdullah Haddad, nah di dalam hadis ini nihayatut tasydid, ancaman yang cukup berat, puncak, bahkan kata beliau puncak daripada ancaman ala man yatrukul hajj mal istita'ah, bagi orang yang tidak berangkat haji padahal mampu. Fala yanbaghi lil mu'min, maka hendaknya jangan sampai bagi seorang mukmin ketika dia mampu an yu'akhira wa yatakasala wa yusawwiba, mengakhirkan malas-malasan, menunda-nunda, wa yata'allal bil adzar min sana ila sana, terus cari alasan dari tahun ke tahun. Lu kenapa ada berangkat? Iya, ini masih renovasi misalnya. Lu kenapa ada bangun? Iya, masih mau beli sawah misalnya. Waduh,
Wa huwa ma'a dzalika mustati, padahal dia sebetulnya mampu berangkat. Wa ma yadrihi la'allal maut yanzilu bihi, dan siapa yang tahu bisa jadi kematian datang sebelum waktu yang dia tunda untuk berangkat tadi itu. Nanti aja wis, saya masih muda, nanti aja 10 tahun lagi. Nah, siapa yang jamin hidup sampai 10 tahun yang akan datang? Au tadhhab istita'atu, siapa yang menjamin dia selalu dalam keadaan sejahtera, hartanya banyak sampai beberapa tahun yang akan datang? Siapa yang jamin dia tidak akan bangkrut? Tidak ada yang menjamin. Waqad istaqarral hajju fi dhimmatih, padahal sekalipun setelah itu dia menjadi bangkrut, sekalipun setelah itu dia wafat, kewajiban haji tetap melekat kepada dirinya. Kenapa? Karena dia pernah dalam usia pada umurnya memiliki kemampuan untuk berangkat ibadah haji. Makanya para rawuh, di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika seseorang niku dinyatakan mampu berangkat haji, yang itu secara detail dibahas di fikih ya, tapi nanti kita bahas sedikit sebagaimana apa yang beliau sampaikan. Di dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang niku mampu, misalnya dia sampai pada keadaan mampu ini sekarang, apakah dia wajib sekarang itu juga berangkat? Dalam mazhab Syafi'i tidak harus saat itu juga. Yani dia sudah wajib berangkat, tapi apakah harus sekarang tahun itu juga? Tidak harus. Tapi tentu lebih cepat lebih baik. Cuman ini orang sekarang dia sudah memikul kewajiban haji. Dalam artian, seandainya kok ternyata ditunda dan dia wafat, ya, dia wafat padahal sudah pernah ada pada posisi bisa dan wajib, tetap wajib diqadai hajinya tadi. Kenapa? Karena dia sudah ada pada posisi mampu melaksanakan ibadah haji. Tapi di dalam mazhab yang lain ada yang menyatakan, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah, selama dia mampu langsung wajib tahun itu berangkat. Ini beda dengan antrian. Ini antrian, gimana antrian? Ya wis, yang penting sudah daftar, yaitu sudah berupaya. Ya kalau belum urutannya datang ya dia apa? Yang penting sudah berupaya. Dinyatakan belum mampu dalam artian apa? Yang penting kan dia sudah upaya ya. Nah, tapi menunggu giliran dan lain sebagainya tadi itu, dia sudah berupaya, enggak apa-apa. Nah, gitu, seperti itu. Maka kalau dia sampai pada situasi mampu tapi tetap tidak mau berangkat, maka dia tetap menanggung kewajiban haji karena dia sempat diberi kesempatan itu oleh Allah Ta'ala dalam masa hidupnya tapi nggak dipakai. Litamakunihi minhu, kata beliau, karena dia sempat mampu. Fayalqallaha ta'ala asiyan atiman, sehingga ketika kembali kepada Allah dia dalam keadaan bermaksiat dan berdosa, naudzubillah min dzalik. Apa ringkasnya orang itu dinyatakan mampu, para rawuh? Beliau menyatakan, wal istita'atu an yamlikal insanu ma yahtaju ilaihi fi safari ilal haji dhahaban wa ruju'an min zadin wa markuh wa ma fi ma'na dzalik mimma la budda lahu minhu wa nafaqatu man talzamu nafaqatuhu min al-aulad wal azwaj wa nawi min al-waqil ila waqti rujui. Ringkasnya nggih, seorang dikatakan mampu itu kapan? Jika dia memiliki lebihan harta untuk digunakan berangkat ibadah haji sampai ke Mekah, sampai ke Baitullah, dan ada ongkos untuk kembalinya juga. Jadi bukan cuma berangkat bonek, pulangnya kapan? Pulangnya gimana? Wis tidak tahu. Nah ini belum wajib ini. Tapi misalnya dia bonek, ya tidak apa-apa, kecuali boneknya sampai meninggalkan hak wajib yang harus dia tunaikan. Ya. Kalau dia bonek kan ada yang ngontel, apa itu ya, ada yang sepeda motor, bonek, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai meninggalkan hak. Dia punya ongkos pulang pergi, kemudian dia ada kendaraan, kalau sekarang ya pesawat mungkin, ya. Kalau dulu kapal,
kemudian dia bisa meninggalkan nafkah untuk orang yang wajib dia nafkahi selama dia pergi. Misalnya mau pergi selama 40 hari, harus punya ongkos 40 hari nafkah untuk istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Kalau punya ongkos pulang pergi, ada kendaraan, ada tiket, tapi untuk uang yang ditinggalkan buat keluarga tidak ada, tidak wajib berangkat haji, tidak diwajibkan berangkat haji. Nah, kalau punya baru wajib. Kita dengarkan dan jawab azan terlebih. Oh, hati-hati sih. Salam. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadi sayyidina Muhammad Rasulullah fatilah Rabbi billahi Allah barik ya gimana Pak? Gimana? Oke. Oke. Umrah dulu. Palanya kena yang ngutangi. Enggak. Tetap lah ini misalnya gimana kalau ada orang hutang untuk berangkat haji apa umroh. Pertama, hajinya sah apa tidak? Ya sah, nggak ada masalah. Apakah haji Islamnya gugur? Iya, haji Islamnya gugur. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Dapat pahala. Siapa yang dapat? Ya tetap yang berangkat, yang melaksanakan. Ya mungkin yang menghutangi dapat pahala juga, tapi pahala membantu saudaranya. Dalam artian saudaranya mau utang dipinjemi ya. Pahala itu aja. Tapi pahala hajinya untuk siapa? Ya tetap untuk yang melaksanakan. Tapi sebetulnya nggak perlu dipaksakan ya. Sekarang itu sebetulnya ada juga ada beberapa itu saya tahu tuh umroh jadi DP dulu kalau nggak salah ya, terus berangkat gitu
terus nanti di rumah baru nyicil. Ya orang masing-masing, ya. Orang masing-masing. Cuman apa namanya, selama itu tidak meninggalkan hak kewajiban, ya enggak apa-apa. Cuman apakah dia wajib? Sebetulnya tidak wajib. Maka kata Allah Haddad, dan dalam kemampuan ini kata beliau, wa takhtaliful istita'ah bi ikhtilafin nas. Kemampuan ini berbeda-beda, masing-masing orang itu beda-beda. Ya, dengan keadaan mereka. Wa bi ikhtilafil amakin fil qurbi wal bu'd. Kata beliau, dengan berbeda-beda tempat. Ada yang jauh dari Mekah, ada yang dekat dari Mekah. Nah, itu apa? Kemampuannya berbeda-beda. Misalnya orang di Yaman. Orang di Yaman paling cuma berapa ongkos berangkat ke Mekah tadi itu? Jika dibandingkan dari Indonesia, ya jauh sekali. Nah, maka kata beliau, gimana kalau samping ngutang mau berangkat haji atau umrah? Wa man takallafal hajj syauqan ila baitil haram. Barang siapa yang memaksakan dirinya untuk berangkat haji. Kenapa? Rindu, pengen, kangen akan rumahnya Allah. Wa hirsan ala iqamati hadhil fardhah min dinillah. Dan dia ikut pengen menjaga, mendirikan kewajiban daripada agama Allah. Walisa bimustati min kullil wujuh. Padahal sebetulnya dirinya belum masuk kategori mustati. Padahal dirinya belum masuk kategori mampu yang diwajibkan. Fa imanuhu akmal, kata beliau. Maka ini ciri-ciri imannya ini orang lebih sempurna ini. Dia sebetulnya belum mampu tapi apa? Dia memaksakan. Tapi pemaksaannya nanti ada catatannya ya. Jangan sampai meninggalkan hak yang wajib. Setelah ini ada. Wa thawabu a'zam wa ajal. Bahkan pahalanya lebih besar, lebih agung. Misalnya kayak yang ngontel-ngontel apa itu ya, yang sepeda motoran dan lain sebagainya. Asal yang tidak balik lagi itu ya kan ada itu. Naik galon apa itu tapi balik lagi. Iya, untuk apa video TikTok itu apa live TikTok. Nah, ini enggak misalnya berangkat serius dia ngontel. Padahal dia enggak wajib, belum mampu. Tapi memaksakan tanpa menggugurkan apa yang wajib bagi dirinya daripada hak, maka ini orang pahalanya jauh lebih besar. Ini imannya sempurna, ini serius ini. Loh dia belum mampu aja memaksakan berangkat. Bagaimana kalau Allah Ta'ala mampukan? Pasti lebih berangkat lagi. Walakin, ini kata beliau, tapi yang memaksakan tadi itu dapat pahala yang banyak dan menunjukkan keimanannya itu bagus. Bisyarti, dengan syarat apa itu? An la yudayyi'a bisababi dzalik syai'an min huquqillah ta'ala la fi safarih wa la fi watanihi. Jangan sampai dengan dia memaksakan itu, dia maksakan berangkat haji padahal belum diwajibkan, tapi malah meninggalkan hak-hak Allah di perjalanan atau di tempat tinggalnya. Karena kalau tidak ya tambah jadi dosa nanti. Wa illa kana aziman wa fi haraj. Nah kalau dia memaksakan berangkat tapi meninggalkan kewajiban yang diwajibkan juga oleh Allah kepadanya dalam hal yang lainnya, ya tambah dosa. Misalnya apa? Misal an yusafira wa yatruk man faradallahu ta'ala alaihi nafaqatahu. Do'in la syai'an. Wis pokoknya berangkat. Wis haji. Tapi dia punya istri, dia punya anak, terlantar, kelaparan, tidak tahu mau makan apa sehari-harinya, tidak tahu. Kenapa? Bapaknya berangkat haji. Loh bu, gimana makannya? Tidak tahu, saya udah ditinggali uang, enggak. Loh anak-anak nanti makannya gimana? Tidak tahu. Loh ini dia berangkat haji tapi dia dosa ini. Dia berangkat haji tapi apa? Ya, secara surah, secara kasat mata, dia menggunakan pakaian ihram, dia bertawaf, dia bersa'i, dia melempar jumrah wukuf di Arafah. Cuman ketika dia pulang di tempatnya, dia tidak mendapatkan keutamaan daripada ibadah haji. Gitu ya, tambah timbul dosa. Atau misalnya kata beliau, aw yakunu fi safrih muttaqilan ala mas'alatin nas.
modal nekat, lu punya sangu, enggak punya. Lah terus gimana nanti ngemis di jalan, minta-minta orang? Ini enggak boleh. Bahkan ulama ada yang mengatakan haram hukumnya. Ya. Ada yang makruh sampai haram. Masyghulul qalb bitajawuf ilaihim. Akhirnya dia perjalanan hatinya ini bingung apa? Minta-minta kepada manusia. Au yudhi'a bisababi safar syai'an min shalawatil maktubah, atau dia maksakan untuk berangkat sampai-sampai di perjalanan itu tidak sholat. Padahal sholat itu apa? Nomor 2 setelah syahadat. Dan nunggu yang mampu, semua mampu untuk sholat. Selama berakal wajib. Ini berangkat haji, lontang-lantung, lu kenapa tidak sholat? Baju saya kotor, baju saya najis. Lu kenapa tidak tahu saya modal nekat ini? Loh, ya bos. Dia berangkat haji tapi meninggalkan ibadah sholat, gitu ya. Atau dia berangkat haji tapi dengan melakukan yang haram. Alhamdulillah berangkat haji. Oh ya, dari mana dananya Pak? Korupsi misalnya. Dari mana dananya? Ini saya dapat santunan anak yatim sekian persen ditabung dibuat haji. Loh. Ya apa ini ya? Ya apa ini? Repot. Enggak apa-apa, nanti saya di sana ya doain anak-anak yatim itu kok. Misalnya. Ini salah kaprah ini salah kaprah sekali. Jadi ini pentingnya ilmu hadirin, ini pentingnya ilmu supaya amal yang kita kerjakan itu jangan sampai sia-sia. Atau justru amal yang kita laksanakan itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotak masjid misalnya dicolongi, ditabung, berangkat umroh atau berangkat haji. Loh, ini salah kaprah gitu ya. Bahkan kata beliau apa? Orang famathalu man yusafir ila ala hadzal wajh. Orang yang berangkat haji dengan cara yang demikian ini, waqad qassa Allahu lahu bitarak haitsu lam yakun mustati'an. Orang yang memaksakan berangkat haji seperti ini dengan melanggar hak-hak Allah atau melakukan yang haram, padahal Allah Ta'ala berikan kemudahan kepadanya karena dia ini tidak mampu. Loh, ketika dia tidak mampu, Allah Ta'ala tidak wajibkan, Allah Ta'ala tidak memberatkan, tapi tambah dilaksanakan dengan keliru. Ini kata Imam Al-Haddad, famathalu man yu'amiru qasran wa yahdimu misran. Ini permisalannya kayak orang pengen bangun istana di sebuah daerah tapi ngebom sak daerah tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi misalnya kayak di kawasan Latsari sinilah. Dia pengen bangun istana di Latsari tapi melulu lantahkan Latsari ini seutuhnya. Ini tidak ada masuk akal. Jadi dia pengen mendirikan satu hal tapi justru merusak daripada banyak hal yang lain. Nabahna ala dzalik, kata beliau, kami peringatkan akan hal ini karena lianna katsiran minal 'amma yusafirun ala hadzal wajh. Karena banyak daripada orang awam berangkat haji itu kayak ini, yaitu seringkali meninggalkan keluarganya dalam keadaan nggak punya nafkah. Dan mereka pas berangkat dengan model yang demikian ini, wa yadhunnuna annahum yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bi haji baiti. Mereka mengira dengan mereka hasil korupsi berangkat haji, dengan mereka hasil riba berangkat haji, dia meninggalkan keluarganya tanpa nafkah ibadah haji, mereka mengira bahwa mereka sedang mendekatkan dirinya kepada Allah, wa hum fi ghayatil bu'dian. Padahal saat itulah dia dalam posisi yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kedekatan kepada Allah itu bukan hanya ketika kita dekat dengan Ka'bah, melainkan bagaimana kedekatan hati kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni
Beliau matanya belum pernah memandang wajah Nabi, tangannya belum pernah bersentuhan dengan kulitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah salaman sama Nabi, tapi namanya dikenal sama Nabi, ya. Namanya ada dalam hatinya Nabi. Bahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar diperintah kepada Nabi untuk menemui beliau untuk membacakan istighfar kepada mereka berdua. Ini tidak ada lain karena kedekatan yang hakiki, bukan hanya kedekatan fisik. Ini orang Hajar Aswad cium-cium peluru. Berangkat ini hasil korupsi. Meluk Ka'bah mau dipeluk, Hajar Aswad mau dicium sehari 10 kali. Ya, mukanya dioser-oser Ka'bah misalnya, nangis, ya Allah, ya Allah. Kalau kata Nabi SAW, ya kuliah Rabb, ya Rabb. Dia menyatakan, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaian ihramnya ini hasil korupsi misalnya. Makanannya hasil apa? Hasil riba misalnya. Wa ghudhiya bil haram, terus dia konsumsi tadi itu daripada yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Nabi. Orang seperti ini mau diijabah dari mana? Orang model kayak ini nangis, kata Nabi. Ngangkat tangannya nangis. Orang mau diijabah dari mana? Sedangkan dia berangkat tadi itu dengan yang haram, naudzubillah. Kata-kata yang dahsyat sekali, kata Imam Haddad. Mereka mengira itu mereka sedang dekat sama Allah, padahal mereka itu jauh sekali dari Allah Ta'ala. Lam yadkhulul amra min ba'di, li'annahum, kenapa kayak gitu? Li'annahum lam yadkhulul amra min ba'di, karena mereka tidak masuk dalam sebuah amalan itu dari pintunya, malahan lewat jendela. Allah Ta'ala memberi aturan, kamu wajib haji kapan? Kalau gini. Sehingga jika semuanya sudah rapi, berangkat haji dengan nikmat, dengan enak gitu ya, melalui pintunya. Lah ini enggak, dia tidak mampu lewat pintu, tambah lewat loteng atau misalnya lewat jendela dengan cara yang salah. Ini tambah salah kaprah. Wa idza kana hadzal hajjal mafrud, ini kalau haji yang fardu saja, kalau caranya kayak gitu itu adalah jelek, fa'lam annahu yakunu fil hajj alladzi laysa bi mafrud a'dham harajan wa aktsaru tajdidan. Apalagi tambah sudah pernah haji lagi dengan hasil yang jelek tadi itu. Ya tambah berdosa, tambah jelek lagi. Ya. Mungkin cukup sekian, ada lagi kajian-kajian insyaallah kita akan bahas di 3 pertemuan yang akan datang ini ya, tinggal 3 insyaallah sebelum Ramadan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umur. Allahumma ya alim bi halati wa mutalih ikdi jami'a hajati wa ghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك. وصلى الله على سيدنا محمد